Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak D Channel. Kali ini kita akan bahas tentang pertumbuhan ekonomi 5,2%, warisan ilusi dari rejim sebelumnya. Badan Pusat Statistik BPS baru saja mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,2%. Sebuah angka yang dikemas seperti piala kemenangan nasional. Namun sayangnya ini lebih mirip piala plastik dari pasar malam. Berkilau dari jauh, rapuh ketika dipegang. Mari kita berkata jujur. Ilusi 5,2% ini bukan muncul tiba-tiba. Angka ini adalah buah dari sebuah politik kosmetik ekonomi yang sudah dijalankan bertahun-tahun, terutama di era pemerintahan sebelumnya. Kebijakan yang lebih sibuk mengatur pencitraan angka makro ketimbang memperbaiki struktur ekonomi real. Selama bertahun-tahun, rejim sebelumnya membangun narasi ekonomi kuat lewat 3 resep sederhana. Pertama, pamer infrastruktur, menghamburkan anggaran ke proyek bisik besar untuk memacu PDB jangka pendek, tetapi mengabaikan daya serap tenaga kerja dan efek berantai pada UMKM. Kedua, subsidi citra, bukan subsidi hidup. Bantuan sosial dijadikan alat politik, bukan alat perbaikan ekonomi struktural. Hasilnya, konsumsi rakyat hanya naik sesaat, lalu kembali anjlok. Ketiga, mengabaikan defisit daya beli. Selama angka pertumbuhan tetap bisa didandani rapi di laporan BPS, fakta bahwa rakyat semakin tergantung pada utang konsumsi dianggap bukan sebuah masalah. Ketiga pendekatan inilah yang membuat ekonomi kita menjadi rapuh. Pondasinya bergantung pada belanja pemerintah, utang luar negeri, dan sektor ekstraktif. Begitu ada guncangan global, semua runtuh. Masalah lain yang dihadapi rakyat adalah PHK massal, pengangguran yang meningkat, harga pangan yang tidak terkendali, dan konsumsi rumah tangga yang semakin lemah. Pertanyaannya kemudian adalah, kalau ekonomi benar tumbuh 5,2%, kenapa dapur rakyat tetap sepi dengan asap? Jawabannya sangat sederhana. Angka pertumbuhan itu hanyalah bayangan dari mesin statistik yang diwarisi dari rejim sebelumnya. Mesin yang lihai menghias data tetapi gagal memberikan solusi pada masalah struktural. Rejim sebelumnya meninggalkan kebiasaan window dressing, mengelola persepsi publik dengan angka-angka yang dipoles, bukan dengan kebijakan nyata. BPS dan kementerian kerap menjadi panggung, bukan laboratorium data. Data pengangguran dan PHK ditutup rapat, lalu diganti dengan narasi situasi terkendali. Teknik ini mungkin sukses menenangkan pasar sesaat, tapi jangka panjangnya akan membunuh kepercayaan. Investor kini mulai bertanya, apakah Indonesia benar-benar transparan atau hanya pandai bercerita?
Kepercayaan publik dan pasar bukanlah barang sekali pakai. Sekali hancur, membangunnya kembali bisa memakan waktu bertahun-tahun. Dunia mengukur integritas ekonomi kita dari kejujuran statistiknya. Dan ketika publik sadar bahwa mereka telah lama diberi data dongeng oleh rejim sebelumnya dan dilanjutkan oleh pemerintahan saat ini, dampaknya bisa mengguncang. Akan terjadi capital flight, ketidakstabilan pasar, dan krisis legitimasi terhadap pemerintahan yang ada. Masalahnya sekarang adalah apakah pemerintah akan bertahan dengan cara lama atau melakukan reformasi atas laporan BPS tersebut. Jika pemerintahan sekarang serius untuk melakukan reformasi, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah hentikan praktek lama yang diwariskan oleh pendahulu. Buka data mentah, akui masalah yang ada, jelaskan warisan beban dari masa lalu, dan lakukan reformasi statistik yang transparan. Sebab melanjutkan tradisi angka kosmetik hanya akan membuat krisis semakin dalam. Seperti kata pepatah, angka bisa berdusta, tapi harga cabai dan beras di pasaran tidak pernah berbohong. Dan selama dapur rakyat masih meriang, angka 5,2% itu hanyalah monumen dari sebuah ilusi ekonomi yang diwarisi dari masa lalu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika Anda suka, silahkan like. Jika ada saran, pendapat, atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika Anda ingin menyaksikan video-video selanjutnya dari channel ini, silahkan subscribe.